Anda melihatnya seperti apa? Ini kan dalam rangka tadi ya, termasuk prevalensi adalah menurunkan perokok usia muda, kemudian tapi tetap dijaga dari sisi core industrinya, kemudian dari sisi revenue-nya, kemudian dari sisi petaninya, semuanya begitu ya juga menjadi fokus di sana. Tapi Anda melihatnya seperti apa nih dengan ada rencana kenaikan cukai 10% nih Pak Wisnu? Kalau alasan pemerintah hanya untuk menurunkan preferensi dari para perokok usia pemula atau 18 tahun ke bawah, sebenarnya pemerintah bisa saja menegakkan hukum. Artinya aturan yang ada di PP 109 itu betul-betul ditegakkan. Setiap penjualan rokok di beberapa outlet penjualan itu bila mana menjual kepada anak-anak usia 18 tahun akan ada sanksi tegas atau sanksi pidana. Tetapi kalau dengan cara menaikkan cukai rokok dan harga rokok yang saat ini sebenarnya kalau rokok di Indonesia itu menjadi rokok yang termahal di wilayah Asia. Dibandingkan dengan Singapura yang hanya 140.000 setiap bungkus rokok, tetapi pendapatan masyarakat Singapura itu UMR-nya adalah 64 juta rupiah. Jadi secara rasio kalau diperbandingkan dengan harga rokok di Indonesia yang sekitar 45.000 sekarang yang termahal, tetapi UMR kita baru 3 juta rupiah average seluruh Indonesia. Jadi menurut saya tidaklah rasional, apalagi kalau di tempat kita ini adalah daerah produsen atau daerah penghasil dan punya petani tembakau. Ya. Singapura tidak punya petani, Australia tidak punya petani, Thailand tidak punya petani. Karena kenaikan cukai ini selalu akan berdampak terhadap peserapan tembakau. Industri Seberapa besar dampaknya Pak berdalih Wisnu? karena Seberapa besar di angka 10% ini nanti akan dampaknya, side effect-nya begitu ya, khususnya ke para petani ini akan seperti apa Pak Wisnu? dampaknya lebih dari 10%. Serapan tembakau pasti akan berkurang lagi dan harga pasti akan jatuh. Karena secara komponen industri yang ada di industri rokok itu, yang bisa ditekan hanya bahan baku. Bahan baku itu adalah tembakau dan cengkeh. Untuk komponen yang lain tentu tidak bisa ditekan. Upah buruh itu sudah menjadi aturan undang-undang, jadi tidak bisa ditekan lagi. Begitu juga dengan komponen yang lain, karena standarnya berdasarkan harga internasional. Hanya tembakau dan cengkeh yang bisa ditekan oleh industri. Alasannya adalah karena sekarang kalau sudah dihitung dengan cukai dan PPN itu sudah di atas 62%. Kalau tadi yang saya belum menyebutkan alasan untuk pengendalian rokok ya, seharusnya pemerintah bisa saja juga mengendalikan impor tembakau. Kami ini sudah 5 kali sebenarnya bertemu dengan Presiden Pak Jokowi pada saat itu untuk menekan pertumbuhan penjualan rokok ini sebenarnya adalah dengan membatasi impor tembakau. Tetapi yang terjadi, kami sudah bertemu 5 kali dengan Presiden dan sebenarnya harapan kami para petani tembakau itu cukup besar daripada beliau, tapi kami sangat kecewa. Kecewanya kenapa? Karena sampai saat ini impor begitu derasnya masuk ke Indonesia, dan kalau kita hitung sekarang sudah di atas 50%, di atas 55% produksi nasional. Ada kekhawatiran karena cukai ini tinggi, maka industri akan berusaha membeli tembakau murah. Nah, tembakau murah itu adalah tembakau dari Cina, tembakau dari beberapa negara yang lain yang secara harga lebih murah. Kenapa lebih murah? Karena mereka penanamannya aman dengan jumlah luas. Dengan di tempat kita kan pemilikan lahan hanya 3.000 sampai 4.000 meter persegi. Mungkin bisa menanggapi karena ternyata tidak hanya satu faktor saja, tapi ada faktor-faktor lain di sana, termasuk ketersediaan juga bahan baku sehingga impor masih tetap harus dibuka. Tapi ada banyak pengendalian juga. Nah, bagaimana nih Anda merespon terkait mengenai hal ini? Sebenarnya apa sih yang diharapkan oleh para petani? Kondisi para petani saat ini belum ada naik cukai begitu ya, dan nanti apa yang akan terjadi begitu ya, bikin cukai sudah diterapkan begitu ya, mungkin antisipasi atau planning strategi yang dilakukan seperti apa Pak Wisnu? Ya, bagaimana mau meningkatkan kualitas dan kuantitas kalau pemerintah kita tidak peduli. Dulu ada namanya Balai Penelitian Serat dan Tembakau, Balitas Malang. Tetapi itu sekarang ditutup, diganti dengan Balai Penelitian Tanaman Serat dan Pemanis. Dan pemerintah kita tidak serius untuk menggarap sektor pertanian, terutama
Kalau kita bicara tembakau sebenarnya juga tidak serius semuanya. Di petani-petani yang lain juga tidak serius. Bawang putih pun kita sekarang impor semua. Produksi kita memang 200.000 ton. Kebutuhan industri 280.000 ton. Harusnya impornya kan 80.000 ton. Realnya impornya sudah mencapai 130.000 ton. Ya kan? Dan itu terjadi, apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang serapan industri terhadap komponen lokal itu semakin berkurang. Saya tidak rela kalau nanti rokok tetap ada, tetapi bahan bakunya sudah bukan bahan baku dari petani nasional. Nanti ada cerita anak cucu saya bahwa dulu di lereng Gunung Sumbing Sindoro itu pernah ada tembakau, sekarang tidak ada lagi. Tetapi rokoknya masih ada. Seharusnya pemerintah peduli betul, karena kita diberi kekayaan spesifik geografis bahwa tembakau cocok ditanam di Indonesia. Tapi tidak ada perhatian pemerintah. Betul, ada dana biagasi juga tembakau yang digunakan untuk peningkatan kualitas bahan baku. Realita yang terjadi bahwa penggunaan DBHCAT itu tergantung dari kepala daerah. Kepala daerah yang punya kepedulian terhadap petani, maka petani betul-betul dibina. Tetapi kepedulian pemerintah daerah yang nggak peduli, dana itu bahkan ada yang digunakan untuk beli mobil camat, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang memang sebenarnya tidak digunakan untuk petani tembakau. Kami petani sebenarnya mengharapkan sudahlah DBHCAT itu dihapus saja. Itu kami sebenarnya di seluruh jaringan petani Indonesia itu sudah mengharapkan DBHCAT itu dihapus saja. Tetapi yang penting pemerintah serius. Kondisi ekonomi yang belum stabil ini tolong. Nah, cukai itu jangan dinaikkan dulu. Karena sudahlah banyak yang rontok, kecuali rokok-rokok ilegal. Dan rokok-rokok ilegal ini, kalau menurut saya, mohon maaf Pak Nirwala, ada pembiaran. Kenapa pembiaran? Merajalela. Saya kemarin dari Kalimantan Barat, waduh rokok ilegal itu banyak banget di pedalaman-pedalaman. Ya kan? Di Sumatera demikian juga. Nah, pabrik-pabrik rokok ilegal ini dalam membeli bahan baku itu murah sekali. Kasihanlah petani kita. Serapan di industri besar kita terbatas, sedangkan pemerintah tidak serius. Dan sekarang kalau menurut saya pemerintah gagal dalam melindungi petani.